Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu terjemah akan menerangkan mengenai 5 jenis terjemah. Yang pertama yaitu terjemah sastra, yang kedua terjemah agama, yang ketiga terjemah filsafat, yang keempat terjemah empiris, dan yang terakhir yaitu terjemah persuasif. Nah, di sini saya akan membahas mengenai terjemah sastra. Nah, dari sastra sendiri seperti yang kita ketahui bersama bahwa sastra adalah ungkapan seseorang terhadap perasaan atau sesuatu yang pernah ia lakukan dengan bahasanya atau dengan lisannya, seperti itu. Nah, kemudian mengenai penerjemahan karya sastra adalah kegiatan penerjemahan yang spesifik karena teks-teks sastra itu mengandung beberapa unsur yang itu perlu dipahami oleh seorang penerjemah. Yang pertama yaitu unsur ekspresi pengarang, yang kedua emosional, yang ketiga keindahan kata, dan yang keempat adalah ungkapan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang penerjemah karya sastra. Yang pertama yaitu seorang penerjemah harus mengetahui bahasa sumber. Yang kedua, seorang penerjemah harus menguasai dengan baik bahasa sasarannya juga. Kemudian yang ketiga, seorang penerjemah harus mengetahui dan memahami apresiasi sastra serta teori terjemah. Nah, mengapa seorang penerjemah harus menguasai dan memahami apresiasi karya sastra? Karena karya sastra itu bukan bahasa yang begitu saja disampaikan, tapi ada sesuatu di balik pengungkapan seorang sastrawan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempunyai kepekaan terhadap karya sastra. Nah, di sini ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang penerjemah karya sastra. Jadi harus peka bagaimana seorang sastrawan menyampaikan hal demikian, kemudian bagaimana seorang penerjemah menangkap apa yang ingin disampaikan oleh seorang sastrawan tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang penerjemah tadi dapat kita pahami bahwa seorang penerjemah itu harus memiliki kepekaan dan harus memiliki pengetahuan mengenai bagaimana menerjemahkan karya sastra. Nah, sebaiknya seorang yang ingin mendalami dalam penerjemahan karya sastra itu memang seseorang yang benar-benar masuk dalam dunia sastra dan masuk dalam dunia penerjemahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang penerjemah karya sastra. Yang pertama yaitu seorang penerjemah harus mengumpulkan data-data pendukung. Jadi data-data pendukung ini kecuali teks sastra yang akan dia gunakan tadi, seperti contoh biografi seorang pengarang. Nah, ini adalah bahan pendukung di mana biografi ini dapat membantu seorang penerjemah dalam menerjemahkan karya sastrawan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu seorang penerjemah itu diharapkan telah membaca berulang kali teks sastra yang akan dia terjemahkan. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ketika seseorang membaca berulang kali teks, maka mungkin ini adalah salah satu usaha agar teks tersebut, jadi karangan seorang pengarang itu tadi, sampai ke hati seorang penerjemah, sehingga seorang penerjemah dapat secara mudah mengambil apa sih sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pengarang tersebut gitu. Kemudian jangan lupa juga seorang penerjemah itu harus tahu bagaimana bahasa yang dipakai oleh seorang sastrawan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman mengenai jenis terjemah yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah teks agama. Tema yang diangkat oleh teks agama adalah eksistensi dunia spiritual yang nyata meskipun dalam bentuk kepercayaan dan realitas yang berbeda. Nah, teks keagamaan adalah teks yang substansinya didominasi oleh
tema dan topik-topik yang bersumber pada satu agama atau lebih. Kitab suci adalah teks keagamaan yang bersumber pada satu agama. Tentu saja ada teks keagamaan yang bukan kitab suci, seperti karya teologis dan karya sastra keagamaan. Dunia teks keagamaan adalah teologi dan budaya agama tertentu, seperti Islam dan Kristiani. Oleh karena itu, untuk memahami teks keagamaan, wajib menguasai teologinya. Kalau tidak, bisa saja terjadi kesalahan dalam menafsirkan teks atau bagian teks yang bersangkutan dan menafsirkan calon pembacanya. Dalam penerjemahan teks keagamaan, pemahaman konsep-konsep teologi menentukan bagaimana memahami teks asli dan bagaimana menetapkan terjemahannya. Di samping itu, kita juga harus memahami alat kebahasaan yang digunakan dalam komunikasi tertulis ataupun lisan. Nah, sebagaimana halnya Al-Quran, kitab-kitab agama lain juga memiliki dimensi kemanusiaan. Tanpa keterlibatan dan interaksi manusia dengan teks-teks keagamaan tersebut, pesan-pesannya tidak akan dimengerti, dicerna, dihayati, apalagi diamalkan. Namun, karena tingkat intelektualitas dan kedalaman spiritualitas manusia berbeda, dengan sendirinya kadar pemahaman dari hasil interaksi tersebut berbeda pula. Salah satu yang menimbulkan pemahaman beragam adalah sulitnya dipastikan apakah suatu teks harus dipahami secara literal atau simbolis. Sebab pada dasarnya teks-teks keagamaan bagaikan samudra luas dari kata-kata yang terkadang diuntai dalam kalimat-kalimat perlambang dan tidak jarang diungkapkan dalam kata-kata yang mengandung metafor. Jenis teks yang selanjutnya adalah jenis teks terjemahan filsafat. Nah, apa itu teks filsafat? Teks filsafat adalah teks yang mengangkat tema dunia ide atau teks yang berhubungan dengan pemikiran manusia. Mengapa demikian? Karena filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan pula dalam konsep yang mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen atau percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencoba mencari solusi untuk masalah itu, memberikan argumentasi dan juga alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Kemudian akhir dari proses-proses tersebut dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Nah, bagaimana karakteristik terjemahan filsafat? Terjemahan filsafat memiliki karakteristik yaitu memakai bahasa formal atau bahasa resmi. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat memiliki berbagai bidang, diantaranya filsafat ilmu, filsafat agama, filsafat pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, terjemahan yang dihasilkannya pun akan berbeda sesuai dengan bidang yang akan diterjemahkan. Misalkan, teks yang berbicara tentang filsafat agama, maka nanti terjemahannya pun akan berkaitan dengan hal-hal yang seputar agama. Begitupun dengan pendidikan dan juga contoh-contoh filsafat dalam berbagai bidang lainnya. Teks terjemahan yang keempat yaitu teks empiris. Arti dari kata empiris sendiri yaitu mengamati, memahami, dan menyimpulkan tentang realitas. Teks empiris cenderung bersifat informatif dan objektif dalam melihat sebuah fenomena. Yang termasuk kategori teks ini yaitu teks ilmiah, teks akademik, dan teks teknologi. Dalam teks terjemahan Al-Quran, teks empiris bukan hanya mendorong pada kesimpulan ilmiah, tetapi juga mendorong seorang muslim untuk menggunakan logika empirisnya. Nah, yang disebut logika empiris yaitu logika yang dibangun berdasarkan fakta. Jadi bisa dibuktikan secara nyata. Nah, contoh teks empiris yang ada dalam teks terjemah Al-Quran
terdapat pada surat At-Thariq ayat 5-7. Teks terjemahannya berbunyi, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, dalam terjemah ini bisa diambil kesimpulan bahwa adanya penciptaan manusia atau adanya janin dalam perut seorang wanita itu terjadi karena bertemunya air yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Namun dalam ilmu sains, terciptanya suatu janin di rahim perempuan itu karena bertemunya sel sperma dan sel ovum. Gitu. Kategori jenis teks terjemahan yang kelima yaitu teks persuasif. Teks persuasif yaitu teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti cara, ajakan, perintah, atau cara berpikir penulis teks. Teks yang termasuk dalam kategori ini yaitu teks hukum dan perundang-undangan, teks perintah, dan teks ajakan. Contoh penggunaan teks persuasif dalam teks terjemahan Al-Quran terdapat pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Dalam teks ini mengandung arti seruan atau perintah agar mengajak manusia atau mengajak sesama dengan baik, maksudnya dengan cara yang baik tanpa peperangan. Namun apabila terjadi perdebatan, maka perintah untuk berdebat dengan cara yang baik pula.